Halo semua, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa kalian semua pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan kondisi yang baik dan sehat. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Mari rekan-rekan semua, kita punya satu kerinduan yang besar untuk datang bertemu dengan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk bertumbuh menjadi murid Kristus yang berkualitas. Selamat beribadah. Ibadah ini kita alaskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi, Allah yang setia dengan yang telah diciptakannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ohai Prekbun Youth Community, welcome to our service. Selamat datang di kebaktian pada hari ini, 23 Mei 2021. Dan dengan set kita kali ini, kita mau sama-sama menyambut, kita mau sama-sama beribadah di hari Pentakosta. Dan teman-teman silakan mempersiapkan hati dan pikirannya untuk memasuki kebaktian kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Mari kita sama-sama mengangkat pujian kita, Allah Roh Kudus.
kasih-Mu Tuhan. Teman-teman, kita harus senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap waktu, saat sukacita maupun saat badai menerpa. Let's sing it. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Guys, mungkin dalam hidup yang zaman now, kita sering dihadapkan dengan beberapa pilihan. Sebagai anak muda Kristen, kita dihadapkan untuk, oke, aku mau hidup serupa dengan Kristus, sejalan dengan ajarannya. Tapi, kita juga dihadapkan dengan pilihan hidup sama dengan dunia. Dengan kepopularitasan, materi yang berlebihan yang mungkin menjadi tujuan atau pedoman hidup kita saat ini. Namun, saat kita jatuh dan kehilangan arah, kita bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepadaku?" Padahal, kita sering lupa, apakah kita sudah benar-benar mau mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Mari kita satu dan mengaku dosa kita sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa
besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berita anugerah diambil dari Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Teman-teman, kalau kita throwback ke belakang, kita melewati berbagai macam musim dalam hidup kita. Berbagai macam obstacle, another step of life. Dan juga kita mengerti bahwa bagaimana kasih Tuhan itu menyertai kita di setiap langkah kita. Dan mungkin, dan saya percaya bahwa hal itu adalah anugerah terindah yang masih kita bisa rasakan sampai saat ini. Karena kita berada dalam kasih-Nya yang nyata, yang tidak akan meninggalkan kita. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian kita, Through It All.
through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. To it all. To it all. Saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Engkau jugalah yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Saat ini kami, umat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dua bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dan Efesus 5 ayat 18. Saya mengundang kita untuk menandai terlebih dahulu surat Efesus 5 ayat 18, karena kita akan membacanya setelah kita membaca Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk setiap kita. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Efesus 5 ayat yang ke-18. Demikian sabda Tuhan. "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Sejauh ini sabda Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sia-sia dan tidak ada gunanya. Saudara, di dalam hidup ini kadang kita menjumpai sesuatu yang sia-sia dan yang tidak berguna sama sekali. Gambar berikut ini bisa menjadi contoh. Tidak ada gunanya pagar ini karena tidak menutupi atau tidak melindungi rumah dari pagar itu. Oleh karena itu, saudara, Thomas Merton, seorang tokoh Kristen dunia yang takut akan Tuhan, dia berkata demikian tentang kesia-kesiaan. Dia berkata, "People may spend their whole lives climbing the ladder of success only to find, once they reach the top, that the ladder is leaning against the wrong wall." Kalau saya terjemahkan kira-kira seperti ini. Orang mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka menaiki tangga kesuksesan hanya untuk menemukan begitu mereka mencapai puncak bahwa tangga itu bersandar pada dinding yang salah. Sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. Peter Drucker, seorang guru, seorang manajemen guru, dia mengatakan hal yang mirip. Dia berkata demikian, "There is nothing quite so useless as doing with great efficiency
something that should not be done at all. Apa artinya? Tidak ada yang begitu tidak berguna selain melakukan dengan sangat efisien sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Sekali lagi, sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. Saudara, sadar atau tidak sadar, setiap kita dapat menyia-nyiakan hidup ini. Banyak hal atau banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyia-nyiakan kehidupan ini. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu tidak ingin kita menyia-nyiakan hidup ini. Tuhan tidak ingin hidup kita sia-sia. Tuhan ingin hidup kita penuh makna dan hidup kita bisa memuliakan namanya. Dan saudara, tahukah saudara apa yang Tuhan lakukan agar kita bisa memiliki hidup yang tidak sia-sia dan supaya kita bisa memuliakan namanya? Setidaknya ada dua hal yang Tuhan lakukan. Yaitu yang pertama, saudara, Dia menganugerahkan Tuhan Yesus untuk setiap kita. Dalam pribadi Tuhan Yesus kita mendapatkan pengampunan, maka kehidupan setelah kematian menjadi sesuatu yang dijamin. Ada pengampunan Tuhan. Tidak sia-sia hidup ini. Kemudian di dalam pribadi Tuhan Yesus kita juga mendapatkan teladan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua, saudara, selain dikaruniai Tuhan Yesus, kita juga dikaruniai Roh Kudus. Ini yang kedua yang Tuhan karuniakan atau anugerahkan kepada kita. Dalam pribadi Roh Kudus kita dimampukan. Kita dimampukan untuk apa? Kita dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dimampukan untuk membuat hidup kita ini jadi berarti. Hidup ini tidak sia-sia lagi. Saudara, pengetahuan dan kemauan untuk memuliakan Tuhan saja itu tidak cukup ternyata. Kita perlu kemampuan untuk mewujudkannya. Roh Kudus, Dialah pribadi yang memampukan kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan itu menganugerahkan kita Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan memenuhi hidup kita. Sebagai contoh ekstrim bahwa pengetahuan dan keinginan saja atau kemauan saja tidak cukup, itu demikian saudara. Banyak orang tahu bahwa narkoba itu buruk untuk kehidupan. Nah, banyak orang juga tidak ingin agar menjadi seorang pecandu. Namun secara fakta, bukankah kita menjumpai tidak sedikit orang itu menjadi pecandu narkoba? Mengapa saudara? Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak mampu. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya sekadar memberitahu atau menginformasi kepada kita tentang apa yang manusia seharusnya lakukan. Tuhan kita melakukan lebih dari itu. Ia memampukan kita agar kita bisa melakukan apa yang semestinya dan seharusnya kita lakukan. Sehingga hidup kita sekali lagi tidak sia-sia, sehingga hidup kita sungguh memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengaruniakan, mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Saudara, inilah arti penting dari Pentakosta. Saudara, dalam momen Pentakosta ini saya akan menyinggung sedikit tentang Pentakosta. Ada orang-orang yang memahami Pentakosta itu hanya sebatas peristiwanya atau fenomenanya, tetapi lupa atau tidak memahami prinsipnya. Orang yang memahami Pentakosta hanya sebatas peristiwa atau fenomenanya biasanya mandek pada peristiwa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Orientasinya seringkali hanya pada fenomenanya saja. Fenomena apa? Fenomena ada bunyi seperti tiupan angin keras seperti yang kita baca tadi. Fenomena ada lidah-lidah seperti lidah api. Fenomena berbicara dengan bahasa lain, atau di dalam Alkitab terjemahan yang lebih tepat adalah dialek yang lain. Saudara, kita perlu memahami Pentakosta tidak hanya sebatas pada peristiwanya. Kita perlu memahami Pentakosta secara prinsipnya. Mengapa saudara?
Karena ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, tidak selalu Tuhan itu menunjukkan fenomena yang sama. Tidak selalu Tuhan itu menunjukkan fenomena ada bunyi seperti tiupan angin keras. Tidak selalu Tuhan itu menunjukkan ada lidah-lidah seperti lidah api. Tidak selalu ada bahasa-bahasa yang lain. Secara cepat, saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu contoh saja yang menunjukkan bahwa tidak selalu fenomena yang demikian ini yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yaitu pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ketika bagian ini berbicara tentang pertobatan Paulus. Saudara, Paulus menerima pencurahan Roh Kudus, tetapi kita bisa membaca di sana bahwa fenomena yang dialami di Yerusalem itu tidak dialami oleh Paulus. Yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-9 ini ialah Paulus yang sebelumnya tidak bisa melihat, sekarang bisa melihat. Kemudian ia bangun lalu minta dibaptis oleh Ananias. Tidak ada catatan lebih dari itu. Artinya apa? Fenomenanya tidak sama. Oleh karena itu, sekali lagi maka kita perlu tidak hanya terpaku pada peristiwa atau fenomenanya. Kita perlu memahami prinsip dari Pentakosta. Apakah prinsip dari Pentakosta, saudara? Secara sederhana, saudara, prinsip Pentakosta itu ada beberapa, tetapi saya akan menyebutkan hanya 2 saja. Yaitu yang pertama, bahwa kita itu menerima anugerah Roh Kudus. Tuhan memberikan dirinya sendiri, Roh Kudus-Nya kepada kita. Anugerah. Yang kedua, bahwa kita ini dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Kita dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, para murid di Yerusalem itu dimampukan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar dilakukan Allah. Itu tercatat pada ayat yang ke-11. Kemudian Rasul Paulus itu juga dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Yang semula dia mengira dia memuliakan Tuhan, ternyata tidak. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada dirinya, dia mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, ketika kita memuliakan nama Tuhan, maka kehidupan ini tidaklah sia-sia. Kehidupan ini justru menjadi penuh dengan makna. Jika saudara ingin hidup saudara memuliakan nama Tuhan, saudara perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Jika saudara ingin hidup saudara itu tidak sia-sia, hidup kita tidak sia-sia, maka kita perlu Roh Kudus. Maka bagian kita apa, saudara? Bagian kita satu, minta kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, satu permintaan yang pasti diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya ialah ketika anak-anaknya itu meminta Roh Kudus. Saudara, mintalah Roh Kudus. Saudara, sekarang saya mengajak kita untuk menggali lebih dalam tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang hidup dalam Roh Kudus. Setiap orang yang hidup dalam Roh Kudus itu menunjukkan satu tanda utama, yaitu apa? Yaitu memuliakan nama Tuhan. Tapi seperti apa sih tanda-tanda yang lebih rinci, tanda-tanda atau ciri-ciri yang lebih detail lagi dari memuliakan nama Tuhan ini? Saudara, bacaan kita yang kedua yang terdapat dari surat Efesus tadi memberikan kepada kita beberapa tanda yang lebih detail tentang orang yang hidupnya dalam Roh Kudus. Saudara, terkadang kita ini dapat lebih mudah memahami, kita melakukan contrasting. Jadi kita membuat perbandingan dengan membuat kontras, misalnya terang dengan gelap, baik dengan jahat misalnya. Inilah metode yang dipakai oleh Paulus ketika dia menulis Efesus ini, saudara.
untuk menunjukkan orang yang hidupnya dalam Roh Kudus, maka Paulus mengontraskan dengan orang yang hidupnya itu mabuk anggur. Jadi dituliskan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sebagai catatan terjemahan yang lebih tepat ini begini, saudara. Dan janganlah kamu dimabukkan oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu dipenuhkan dengan roh. Jadi ada kontras antara orang yang hidupnya itu penuh dengan roh dikontraskan dengan orang yang mabuk anggur. Oleh sebab itu maka kita bisa menjumpai tanda-tanda yang lebih rinci lagi. Orang yang hidupnya dalam Roh Kudus adalah orang yang tidak mabuk anggur. Tidak seperti orang yang mabuk anggur. Seperti apa itu? Setidaknya ada 4 tanda atau 4 ciri yang orang yang hidup dalam Roh Kudus. Tanda ini bisa kita pergunakan untuk mengevaluasi diri kita sendiri atau mengintrospeksi diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Apa tanda-tanda itu? Tanda yang pertama, saudara, adalah tidak kehilangan daya pikir atau kesadaran, tetapi mempergunakan akal budi secara penuh. Jadi saudara, orang yang mabuk itu orang yang tidak bisa mikir dengan jernih. Orang yang mabuk demikian, tetapi dikontraskan bahwa orang yang penuh dengan roh itu adalah orang yang bisa berpikir secara jernih. Saudara, oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Mari kita ini menjaga dan mengasah kemampuan berpikir kita. Di masa yang sulit seperti sekarang ini, kita perlu mengapresiasi mereka yang berjibaku, mereka yang berjuang, berjeri lelah, mencurahkan daya pikir mereka untuk apa? Untuk menolong kita bisa keluar dari pandemi ini. Mereka menggunakan daya pikir mereka. Oleh sebab itu saudara, jika ada kesempatan untuk belajar, pakai itu. Jangan sia-siakan itu. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita hidup dalam roh. Kita mempergunakan akal budi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tanda yang kedua, saudara, adalah tidak kehilangan kendali atas perkataannya, tetapi mempergunakan perkataan itu untuk membangun. Orang yang mabuk itu ngomongnya seringkali tidak bisa diatur. Kita sebagai orang yang hidup dalam Roh Kudus, maka kita perlu mengatur perkataan kita. Saudara, perkataan itu seringkali dianggap sepele oleh orang. Tetapi sadar atau tidak, saudara, perkataan itu bisa menghancurkan hidup seseorang, tetapi perkataan itu juga bisa membangun hidup seseorang. Bukankah sudah cukup banyak contoh ada orang-orang yang memilih mengakhiri hidupnya karena ada perkataan-perkataan yang diketikkan di media sosial misalnya. Perkataan yang menghancurkan, maka ada orang-orang yang hancur hidupnya. Tetapi bukankah juga bisa menjumpai ada perkataan-perkataan yang membangun? Maka itu saudara, untuk memeriksa apakah hidup kita itu dalam Roh Kudus, maka kita perlu memeriksa bagaimana kita mengatur perkataan-perkataan kita. Saya masih teringat, saudara, ketika saya kecil, saya hidup di lingkungan yang biasa berkata-kata kotor. Saya terbiasa dengan itu, sehingga kalau di dalam keseharian gitu, berkata-kata kotor itu menjadi sesuatu yang biasa begitu. Tetapi Tuhan mengingatkan saya bahwa ayo jaga perkataanmu. Saya nggak bisa, saudara, karena sudah terbiasa, maka menjadi sesuatu yang biasa. Jadi sulit bagi saya untuk tidak berkata-kata kotor. Tetapi Tuhan itu ajaib. Tuhan itu memampukan saya. SMP saya bisa berhenti berkata-kata kotor. Kenapa? Bukan karena kemampuan saya, bukan. Tetapi Tuhan, Roh Kudus menolong saya, dan Dia pun bisa menolong saudara. Saudara, perhatikan perkataan kita. Yang ketiga, saudara, tidak kehilangan keseimbangan, tetapi tetap dapat berdiri dengan teguh. Orang yang mabuk itu biasanya untuk berdiri saja susah.
dia berdirinya seperti mau jatuh. Tetapi orang yang hidupnya penuh dalam Roh Kudus tidak demikian. Ini tidak berbicara tentang fisik, saudara, tetapi berbicara tentang mental kita. Saudara, pada masa kini banyak orang mengalami stres. Pada masa kini banyak orang mengalami mental breakdown. Di dalam sebuah berita yang saya sempat saksikan, di situ dituliskan di banyak negara ini masa-masa pandemi ini banyak orang mengalami mental breakdown. Ada persoalan emosinya goncang, seperti orang yang limbung begitu, seperti orang yang mabuk. Saudara, lalu apa relevansi dengan hidup dalam Roh Kudus? Saudara, orang yang hidupnya dalam Roh Kudus bukan tidak boleh stres, boleh dan bisa stres. Kita perhatikan Elia saja bisa stres. Tapi saudara, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa kita tuju kapanpun kita membutuhkan Dia, karena Dia membuka ruang untuk kita datang kepadanya. Elia ketika dia di dalam masa-masa krisisnya, dia pergi mencari Tuhan dan Tuhan menjumpai dia. Saudara, ini banyak orang mengalami masalah emosi, banyak orang mengalami kehilangan, banyak orang mengalami kehilangan pegangan secara emosi menjadi goyang. Tetapi orang yang hidup dalam Roh Kudus adalah orang yang tahu kemana mereka mesti pergi ketika mereka mengalami goncangan secara emosi. Saudara, ingat, kita masih punya Tuhan. Kita bisa menangis, kita bisa bersedih, tetapi kita masih punya Tuhan. Pergi, cari Dia. Dia mau untuk kita jumpai. Saudara, yang keempat adalah tidak kehilangan perasanya, tetapi tetap dapat peka dengan keadaan. Saudara, orang yang mabuk itu biasanya mati rasa dia nggak peduli sekitarnya, dan juga kalau dipukul biasanya nggak kerasa, besoknya kalau sudah bangun baru kerasa sakit semua. Tetapi orang yang hidup dalam Roh Kudus tidak demikian. Orang yang hidup dalam Roh Kudus bisa tetap peka akan keadaan di sekitarnya. Di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, saya kira salah satu tanda ini, peduli, tetap peka akan kebutuhan keadaan sekitarnya, menjadi tanda yang cukup penting. Tanda orang yang hidup dalam Roh Kudus adalah orang yang peka akan keadaan sekitarnya. Banyak orang sulit di sekitar kita, tetapi saya bersyukur saya menjumpai begitu banyak orang yang masih mau peduli. Berbicara mengenai kepedulian, beberapa waktu yang lalu kita melakukan aksi berbagi kasih bersama. Kami bersyukur, saudara, sebagai salah seorang panitia yang di dalamnya, kami bersyukur kami menyaksikan betapa banyak orang itu memiliki kepekaan, memiliki hati yang tetap mau berbagi, bahkan di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Tanda orang yang hidup dalam Roh Kudus, peka akan keadaan di sekitarnya. Saudara, setelah berpanjang lebar, apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan kita tentang hidup dalam Roh Kudus? Hidup dalam Roh Kudus itu tidak selalu berarti bebas kesulitan. Hidup dalam Roh Kudus tidak selalu bebas dari tantangan, tetapi hidup dalam Roh Kudus itu membuat hidup kita menjadi bermakna dan membuat hidup kita menjadi berkat untuk sesama. Selamat Pentakosta, selamat hidup dalam Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang bergumul. Ada yang bergumul tentang kehidupan ini. Ada orang-orang yang masih mengalami kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Ada orang-orang yang kesulitan untuk makan.
Ada orang-orang yang juga mengalami pergumulan kesehatan. Banyak yang sedang bergumul pada masa-masa seperti ini. Ya Tuhan, kami bersatu hati. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi segala kesulitan dan pergumulan yang mereka alami ini. Demikian pula untuk gereja Tuhan, pakai gereja Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, menunjukkan kepedulian kepada mereka. Kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam masa studi mereka. Biarlah Engkau juga terus menolong yang studi, apapun yang menjadi tantangan di masa belajar online ini. Tuhan menolong, Roh Kudus memampukan mereka. Kami tetap berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali atas bangsa dan negara ini. Kami mempercayakan Indonesia dalam tangan Tuhan. Pemimpin kami, pemerintah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan, dan Tuhan kami adalah Tuhan yang menjawab melampaui apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami, demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang minta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita. Ku berikan persembahan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Ini kami Tuhan membawa sedikit daripada banyaknya berkat Tuhan sediakan buat setiap kami. Kiranya Tuhan Yesus persembahan ini Tuhan dapat mengharumkan nama-Mu di bumi seperti di surga. Berkati Tuhan tangan-tangan yang mengelolanya menjadikan berkat untuk setiap orang yang menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sadar dalam kebaktian kali ini melalui firman yang dibawakan kita diajarkan untuk selalu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ya, karena hidup kita bukannya kita lagi tetapi Tuhan yang ada di dalam kita. Dan perlu kita ingat bahwa ketika kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam kita akan lebih dari pemenang. Seperti satu pujian ini kita sama-sama angkat, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibiarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibiarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibiarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekonomian Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!